Hahaha, memalukan. Sayang sekali. Maaf, aku sudah tua. Aku terlambat. Ini telur dari ayam kita sendiri. Ambil. Kenapa kamu lagi? Kenapa orang tua anak itu tidak datang? Anak itu hampir naik kelas. Hari ini adalah pertemuan orang tua guru yang terakhir. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang sebelumnya. Tapi hari ini mereka malah minta izin. Bagaimana dengan tingkat kelulusan sekolah kita? Orang tua anak itu bekerja di kota. Mereka sudah bertahun-tahun tidak pulang. Aku yang merawatnya selama ini. Jadi dia yatim piatu. Anak-anak yang ditinggalkan. Anak-anak kita tidak boleh sekelas dengan mereka yang tidak punya orang tua. Kenapa kamu cerita semua? Sangat memalukan. Sangat tidak bermoral. Kau meninggalkanku sendirian dan pergi ke kota untuk hidup enak. Dua anak ini tidak punya orang tua yang mendidik mereka. Aku bilang, jika mereka tidak datang hari ini, mereka akan dikeluarkan. Tidak, Pak Guru. Anak-anak ini tidak boleh putus sekolah. Orang tua mereka benar-benar sibuk. Siapa gurumu kakek tua? Seumuranmu, tidak akan ada yang tahu jika kau mati di rumah. Kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Bagaimana bisa merawat dua anak? Aku seorang petani. Aku tidak tahu hal-hal ini. Tapi kesehatanku baik. Aku punya banyak tenaga. Aku bisa merawat mereka. Aku bisa merawat dua anak. Tidak percaya? Jika kalian tidak percaya, Mesia, ayo kita tunjukkan cara naik kuda. Kakek. Ayo, Lihat, Mesia, ayo. Mesia, ayo naik kakek, ayo. hahaha, lihat, Oh, hahaha. hei, naik kuda ke gunung. Turun. Kakek tidak lelah. Semuanya, lihat. Aku punya banyak tenaga. Aku bisa menjaga dua anak. Kakek, bangun cepat. Jangan bikin aku malu lagi. Naik kuda ke gunung, menanti kepulangan orang tua. Hei! Kakek tidak lelah. Aku punya banyak tenaga. Aku ingin naik kuda besar. Ayo. Hei. Aduh, Ayo, hahaha. Seru. Kamu anak liar tanpa orang tua. Aku bukan anak liar. Kakek adalah kuda tua. Aku kuda kecil. Mungkin aku besar makan pakan kuda. Hahaha, ini semua salahmu. Xiaohu. Xiaohu. Kamu ngapain ambil dompet kakek? Aku tidak mau ikut kakek lagi. Aku mau beli tiket kereta ke kota. Xiaohu, taruh uangnya. Orang tua kita akan segera kembali. Kamu bohong, orang tua kita sedang bersenang-senang di kota. Mereka sudah melupakan kita. Aku mau sekolah di kota. Aku tidak mau ditertawakan sebagai anak liar. Kita bukan anak liar. Kita masih punya kakek. Apa kamu lupa gembok umur panjang yang kakek berikan? Aku tidak peduli. Xiaohu, cepat kembali. Xiaohu, kamu tidak boleh pergi. Kakek akan sedih jika kamu pergi. Kemari bantu aku, cepat. Kemari bantu aku. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Xiaohu, ada apa? Di mana adikmu? Jangan menangis. Katakan, ada apa? Mesia, kamu harus siap secara mental. Cucumu jatuh ke sungai. Oh. Tidak. Mustahil. Mesia, aku datang untuk menyelamatkanmu. Sanpin, Sanpin, kamu tidak bisa. arus sungainya terlalu deras. Anaknya sudah hanyut. Semua ini karena kamu. Karena kamu membuat adikmu malu dan dia bunuh diri. Mesia, Naiklah, Mesia. Mesia. Maaf. Carilah dia di sepanjang sungai ini. Kita pasti akan menemukan Mesia. Permisi, ini cucu perempuanku yang hilang.
Apakah kamu melihatnya? Warnanya merah sekali. Bagaimana kamu bisa mengenalinya? Apakah kamu punya foto di ponsel? Aku tidak bisa menggunakan ponsel. Apakah mereka tidak mengajarimu? Mereka semua bekerja di kota. Hanya aku dan cucuku yang tinggal di sini. Ingatlah untuk memberitahuku jika ada kabar. Oke. Apakah kamu mendengar kabar dari keluargaku? Pak Wang, kabupaten ini terlalu besar, informasi tentang gembok panjang umur terlalu sedikit. Hanya saja ingatanku terlalu samar. Asisten Zhou, perhatikan lebih pada proyek pembongkaran desa Zhang, dan lihat apakah ada petunjuk baru. Ya, Meisia, kamu di mana? Kakek sudah tua. Aku sangat merindukanmu. Kakek, kamu di mana? Bu, tolong bersihkan. Sebentar. Di sini dan di sini, bersihkan sampai bersih. Baik. sudah setua ini, kenapa masih bekerja? Pasti anak-anaknya tidak tahu terima kasih. Orang ini kalau sudah tua jorok sekali. Aduh, kamu jorok sekali. Cepat ke sini. Ini gaji kamu bulan lalu. Kamu jangan datang besok. Kenapa? Apa salah saya? Sekarang ini, pemuda yang muda dan cakap dipekerjakan sebagai pelayan. Kamu sudah terlalu tua untuk bekerja. Bagaimana kalau tokoku minta ganti rugi? Bu, saya tidak akan memeras ibu. Saya hanya ingin tinggal di sini dan mencari cucu saya. Cucumu sudah hilang bertahun-tahun. Orang tuanya tidak peduli. Kamu hampir mati. Kenapa masih khawatir? Kenapa khawatir? Belum tua. Meisia mengalami kecelakaan. Ayah, sudah kubilang, aku sudah menikah di kota dan punya keluarga baru, tolong jangan sebut anak itu lagi, nanti istriku marah. Kamu dibesarkan oleh kakek. Meskipun orang lain tidak peduli padamu, kakek pasti akan menemukanmu. Kakek, ada kabar baik. Ada kabar tentang Meisia? Ada kabar tentang Meisia? Ini bukan rumah kita. Akan dihancurkan. Lihat. Oh, saat rumah dihancurkan, dan kompensasi datang, kita bisa pindah ke kota. Saat itu, istriku Ting-Ting dan aku, serta anak kami, kita bisa tinggal di rumah kawasan sekolah. Kita akan punya KTP kota. Hahaha, lihat. Maksudmu kita harus pindah? Tentu saja. Orang tuaku meninggalkanku di desa sejak kecil, dan pergi ke kota untuk hidup enak. Sekarang hari baik telah datang padaku. Tidak. Jika kita hancurkan, Meisia tidak akan menemukan rumahnya. Meisia, kau hanya peduli pada Meisia. Dia sudah bertahun-tahun tidak pulang. Dia sudah mati. Kau tahu itu? Dia adalah adik kandungmu sendiri. Selamat datang, Tuan Wang. Selamat datang, Wang. Selamat datang, Tuan Wang. Selamat datang, Tuan Wang. Terima kasih banyak. Hari ini, saya mewakili grup Shenglong untuk berpartisipasi dalam pembongkaran desa Zangjia. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada saya. Baik. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kamu mau? Aku dengar ada orang penting datang ke Zhang Jiajun. Mungkin mereka kenal Meisia. Aku akan tanya. Kamu tahu, orang yang mengadakan acara pemotongan pita di sini adalah CEO dari Shenglong Group. Ayah Ting-Ting baru saja masuk. Apa kamu mau mempermalukanku dengan pergi ke sana sekarang? Aku hanya ingin bertanya. Oke. Apa kamu belum cukup mempermalukanku sejak kecil? Oke. Xiao Hu,
Aku membesarkanmu dengan susah payah. Kamu pikir aku mempermalukanmu? Aku katakan yang sebenarnya. Akulah yang mendorong Wang Meixia ke air. Kalau bukan karena dia, aku akan hidup enak di kota. Apakah harus ditertawakan setiap hari? Apa itu sepadan? Dia adalah adikmu sendiri. Apa kamu masih punya hati nurani? Adik? Kamu bukan apa-apa. Orang tuaku meninggalkanku di sini sejak kecil. Kerabat tidak berarti bagiku. Aku akan bilang sekali terakhir. Aku hanya ingin tinggal di kota bersama. Ting Ting. Apa kamu mengerti? Apa kamu mengerti? Xiaohu, jangan biarkan diriku kutemukan. Jangan biarkan diriku kutemukan. Biarkan diriku kutemukan. Jangan biarkan diriku kutemukan. Pergi. Enya. Kakek, Zhou, cari tahu siapa yang menggambar itu. Ya, Aku hampir lupa. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Mungkin anakku dan cucuku akan pulang. Dan Meisha paling suka kue bulan. Aku harus cepat pulang dan menunggu mereka. Pak Wang, orang yang menggambar lukisan itu tinggal di sini. Jika orang tua mereka di kota tahu bahwa Meisha dapat 100 lagi, mereka pasti sangat senang. Di tempat yang akrab ini, Meixia hanya ingin kakek bahagia. Kakek, apa kau lelah? Kakek tidak lelah. Selama dia melihat Meisha tersenyum, hati kakek lebih manis dari makan madu. Tersenyumlah pada kakek setiap hari. kakek mencariku. Mungkinkah orang yang menggambar ini adalah kakek? Hei, Pak Wang, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sudah mencari bertahun-tahun tanpa hasil. Lukisan ini mungkin hanya kebetulan. hei nak, aku sudah menyiapkan hidangan festival pertengahan musim gugur. Tinggal menunggu kamu pulang untuk makan malam reuni. Pak, kami tidak akan pulang. Kami terlalu sibuk dan tidak akan pulang. Aku juga menyiapkan kue bulan. Oh, kue bulan dijual di mana-mana di supermarket. Kamu tidak perlu menyiapkan. Tidak banyak. Aku tutup telepon sekarang. Hei, sibuk itu baik. Sibuk itu baik. Hei. Nak, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Aku harap kamu tidak bekerja terlalu keras di kota dan jaga dirimu baik-baik. Xiaohu, kakek tahu kamu hanya bicara begitu karena marah. Anak ini sudah besar, baru menikah, dan dia tidak bijaksana. Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu. Apakah kamu punya kue bulan untuk dimakan? Kakek sangat merindukanmu. Bu, pelan-pelan. Xiaohu, kamu tinggal di tempat seperti ini?
Kamu Ibu Ting Ting Kalan kan? Ah, saya. Aku kakeknya Xiao Hu. Ini gedung utama kami. Ini proyek kantor. Manajer Zhang, proyek konstruksimu bagus sekali. Terima kasih, Presiden Wang. Sebagian besar orang di desa Zangjia setuju dengan pembongkaran. Hanya satu keluarga yang belum menjawab. Jangan khawatir, Pak Wang. Menantu saya sudah pergi untuk membicarakan hubungannya dengan mereka. Tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Hahaha, duduk, duduk. Tepat waktu, ayo kita makan malam bersama. Kentang, dan salad mentimun. Tidak ada daging. Apa kakekmu biasanya memasak ini untukmu? Kalau aku tahu kondisi keluargamu lebih awal, aku tidak akan menikahkan putriku denganmu. Ya ampun. Ini aku. Aku tidak ingin anak-anakku nanti tinggal di kandang babi seperti ini. Kamu tidak mengerti, Nah. Rumah ini bagus, sangat kuat. Aku dan Xiao Hu sudah tinggal di sini puluhan tahun, dan tidak setetes pun air hujan bocor. Diam. Hanya saja kakek semakin tua. Aku hanya semakin tua dan banyak bicara. Ayo makan kue bulan, jangan bilang apa-apa. Makan kue bulan? Kue bulan apa? Kamu pikir aku anak-anak? Kamu mencoba membodohiku? Aku ingin rumah. Jangan bicara omong kosong. Tanda tangani ini. Setelah rumah dirobohkan, aku akan tinggal di kota bersama Ting Ting. Aku tidak ingin tinggal denganmu lagi. Aku tidak setuju dirobohkan. Kamu tidak ingin menghancurkan. Jika tidak, kami akan bercerai. Aku tidak ingin anak itu. Ibu tidak bisa bercerai. Aku tidak akan bercerai. Haruskah aku menandatangani atau tidak? Aku tidak akan menandatangani. Aku akan menunggu anakku. Sampai Meixia kembali. Hahaha, maksudmu cucu perempuanmu, kan? Anak liar yang tidak punya orang tua yang merawat, apa gunanya kembali? Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu tentang Meixia. Aku tidak menyambutmu di sini. Keluar. Apakah kamu ingin aku mati di sini bersamamu? Cheng Hu, aku membesarkanmu dengan susah payah. Kamu tidak menginginkanku di sini. Kamu sangat tidak berbak. Haha. Apakah kamu masih ingin aku merawatmu saat kamu mati? Bahkan anakmu sendiri tidak peduli padamu. Apakah kamu masih ingin kami merawatmu? Kamu sudah tua. Kamu tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Kenapa kamu menduduki tempat ini? Apalagi ini selain pemborosan tanah? Kamu adalah orang yang tidak berperasaan. Aku. Kamu menandatangani surat-surat dengan jujur. Mungkin kami cukup berbelas kasih untuk memberimu sedikit. Jika tidak, kami tidak akan membawamu bersama kami meskipun kami pindah ke kota. Bagaimanapun, kamu tidak akan mati bahkan jika kamu memulung. Kan? Ya, kamu sudah mengerti. Hahaha. Bagus, kamu sudah mengerti. Ayo. Tanda tangani ini. Kamu masih kakekku yang baik. Ini. Kamu tua bangka. Beraninya kamu merobek dokumen Holy Dragon Group? Kamu mencari mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Kenapa rumah ini terlihat begitu familiar? Aku sepertinya pernah ke sini. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Kita hampir sampai. Kakek. Kakek, kau tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Hei, kau pekerja migran yang miskin. Kenapa kau campuri urusan orang lain?
Apa kau tahu bahwa kelompok ini melarang keras pembongkaran paksa? Dari mana kau berasal? Suamiku adalah manajer Shenglong. Siapa kau? Tidak ada yang berhak membongkar secara paksa. Kakek, jika ada kesulitan, katakan padaku. Nona, bisakah kau tolong beritahu bosmu? Katakan saja pada bosmu bahwa rumah ini tidak boleh dibongkar. Kenapa tidak boleh dibongkar? Kau tinggal di sini. Kau jelas tidak mengizinkanku hidup dengan baik, kan? Kau hanya beban. Apa gunanya kau tinggal di sini puluhan tahun? Pada akhirnya, kau bahkan tidak mampu membeli makammu sendiri. Kau akan jadi hantu setelah mati. Kakek, semua orang di desa menantikan pembongkaran, hanya kau yang tidak mau. Kenapa? Aku menunggu keluargaku pulang. Pulanglah. Kakekku pasti seperti dia sekarang, menungguku pulang. Baik, aku setuju. Rumah ini tidak akan dibongkar. Benarkah? Ya? Nona, aku. Hei, bangunlah. Kau bilang jangan dibongkar, jadi tidak jadi? Apa kau pikir kau manajer Shenglong? Aku bilang, hari ini, rumah ini bahkan jika Raja Langit datang, akan tetap dibongkar. Aku sudah bilang ke kepala desa. Kau tidak mau pindah, kan? Baik, nanti, kusuruh orang mengangkatmu keluar. Dia adalah kakekmu sendiri. Kamu memperlakukannya seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Jika kamu campur tangan lagi, aku akan menghajarmu Aku juga. akan lihat siapa yang berani tidak merobohkan rumah. Berani menyinggung Shenglong Group. Aku akan jadi orang pertama yang menyelesaikan urusan dengannya. Haha, ini. Bukankah ini istri manajer Zhang? Apakah desa kita bisa mendapatkan proyek pembongkaran Shenglong Group berkat Anda dan manajer Zhang yang mempromosikan? Hahaha, kamu harus segera berterima kasih kepada Nyonya Zhang. Terima kasih, Nyonya Zhang. Terima kasih, Nyonya Zhang. Sayang sekali. Selalu ada orang yang menentang Shenglong Group yang tidak mau merobohkan. Jangan khawatir, ada aku. Aku akan lihat siapa yang berani tidak merobohkan. Bahkan jika dia bertekad melawan kita. Lawang, kamu mau mati? Beraninya kamu menyinggung Shenglong Group? Kamu dan aku. Aku tidak. Kepala desa, jika dia tidak merobohkan, itu akan mempengaruhi reputasi desa kita. Jika Shenglong Group membatalkan proyek, tidak ada dari kita yang akan mendapat 1 sen pun. Saya mengandalkan uang pembongkaran untuk membeli rumah baru. Anak-anaknya tidak menginginkannya. Sekarang dia bermaksud menyakiti kita. Siapa bilang Shenglong Group akan merobohkan rumahnya? Saya setuju untuk tidak merobohkan rumah ini. Siapa kamu? Kamu bilang robohkan, dan robohkan. Atau tidak, kamu adalah pekerja migran yang miskin. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyebut nama Shenglong? Kamu tidak pantas. Aku adalah bos Shenglong Group. Apakah aku pantas? Hahaha, Anda adalah bos dari grup Shenglong. Hahaha, lihat penampilanmu yang menyedihkan. Kamu bahkan tidak layak membersihkan toilet grup Shenglong. Kamu bosnya. Hahaha, Kalau kamu seorang bos besar, aku akan menjadi miliarder. Hahaha, Aku tidak berbohong. Itu karena kalian semua buta. kamu. Kakek, jangan khawatir. Aku akan minta asistenku mengirim pemberitahuan sekarang. Kami tidak akan pernah merobohkan rumah ini. Benarkah? Percayalah padaku. Kakekku. Mungkin dia juga sendirian di kamar sekarang. Aku tahu kesulitanmu. Jangan khawatir, selama tempat ini masih ada, kerabatmu pasti akan kembali. mau kemana? Tentu saja, aku akan kembali ke Shenglong. Keluarkan pemberitahuan untuk melarang pembongkaran. Kepala desa tidak bisa membiarkannya pergi. Siapa kau pikir kau? Kenapa menghentikanku? Kenapa? Kamu palsu ini membuang-buang waktu semua orang. Saat bos yang asli datang, kita akan menderita. Semuanya, apakah kalian setuju? Ya, jangan pergi, jangan pergi. Semuanya, jangan pergi. Tunggulah aku. Tidak bisa tunggu sekarang. Bongkar untukku. Minggir. Hahaha. Ya, Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. lepaskan. Hancurkan untukku. Lepaskan. Kakek. Kakek. Kakek.
Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Kakek, kamu tidak apa-apa. Diam. Kau mengancamku? Tangkap gadis usil ini untukku. Apa yang kamu lakukan? Para bandit ini, aku akan dihukum. Kakek? Kakek, Xiaohu, Xiaohu, Xiaohu. Suruh mereka berhenti dan keluar. Terus hancurkan. Ayo, lepaskan aku. Pak Tua. Aku bilang, hari ini aku biarkan mereka menghancurkan semuanya di sini. Lihat bagaimana kau lolos dari ini. Lanjutkan. Apa ini? Jangan sentuh itu. Kembalikan padaku. Hahaha, brengsek tua. Kau bilang punyamu. Kau ceritakan punyamu, dan aku biarkan kau bicara. Lepaskan aku. Kakek, kamu tidak apa-apa. Cukup. Grup Shenlong dengan jelas melarang pembongkaran paksa. Kau sudah menindas lansia yang ditinggalkan untuk ketiga kalinya. Kau sudah keterlaluan. Jangan ancam kami dengan grup Shenlong. Aku bilang, suamiku adalah manajer Zhang dari grup Shenlong. Dia bilang harus dibongkar. Manajer Zhang, ya? Aku akan meneleponnya sekarang. Saya akan meneleponnya sekarang. Kamu benar-benar pandai berakting. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu bertemu ayahku? Hahaha. Manajer Zhang adalah orang penting. Kamu tidak bisa seenaknya menyuruhnya datang. Betapa konyolnya. Manajer Zhang harus datang menemui saya dalam 3 menit. Itu Presiden Wang. Hahaha, mungkinkah dia benar-benar? Presiden Grup Shenlong. Dari nada bicara Presiden Wang, pasti masalah pembongkaran belum selesai. Kepala desa, jangan tertipu olehnya. Ini jelas akting. Kamu benar-benar bocah nakal. Beraninya kau mempermainkanku, hari ini akan kubunuh kau. Siapa? Manajer Zhang. Mungkinkah dia bos yang sebenarnya? Itu tidak mungkin. Hei, Manajer Zhang. Pembongkaran belum selesai. Pak Wang semakin tidak sabar. Jika kau tidak bisa menanganinya dengan baik, keluarlah dari keluarga Zhang. Akan kuselesaikan segera. Akan kuselesaikan segera. Pergi. Bagaimana sekarang? Percaya. Aku percaya. Pergi sana. Berani kamu. Kenapa kamu memukul gadis itu? Kenapa? Karena dia sama sekali bukan bos. Dan kuncinya bukan miliknya. Kami sudah akan merobohkannya. Apa kata manajer Zhang? Manajer Zhang menyuruh kami merobohkannya dengan cepat. Dia akan segera tiba. Kalau begitu jangan tunda. Manajer Zhang akan segera tiba. Bawa lelaki tua ini keluar. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan bergerak. Jangan dorong aku. Aku ingin menjaga ini dan pergi. Kakek, Xiaohu, kakek memohon padamu. Aku mohon, Xiaohu. Kamu benar-benar memalukan. Kakek, karena kamu tidak mau keluar, maka aku akan membuatmu keluar dalam keadaan terbaring. Bawa pestisidanya. tidak. Kamu ingin membunuh seseorang. Kamu adalah binatang. Ya, kalau dia mati, kita bisa merobohkan rumah ini. Maka lelaki tua ini tidak akan menunda penduduk desa. Menurutmu itu benar atau tidak? Ya, Teman-teman, percayalah padaku. Bahkan jika kita tidak merobohkan rumah ini, uang kompensasimu grup Sanglong tidak akan berutang 1 sen pun padamu. Hahaha. Kami percaya padamu. Kamu tanya penduduk desa. Percaya atau tidak? Wang Si, Oke, ikat dia dan beri dia pestisida. Kamu akan meracuni kakekmu sendiri. Hei, kenapa tidak cepat-cepat saja? Jika kamu tidak bisa mendapatkan uang ganti rugi pembongkaran, aku akan menceraikanmu. Ting-ting, ini bukan lelucon. Perceraian bukan main-main. Jika kamu tidak menyingkirkannya hari ini, kakekmu akan menyeretmu seumur hidupmu. Ikat mereka untukku. Pergi, Kek. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kek, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Ini yang kamu minta. Lepaskan, jangan minum. Buka mulutmu dan minum. Buka mulutmu, biar aku yang melakukannya. minumlah, kau tua bangka. Minum, kau tua bangka. Lepaskan dia. Kamu beruntung, Pak Tua. Tidak ada pestisida, manajer Zhang akan segera tiba. Jika kamu tidak bisa menuangkan pestisida, bakar dia. Bakar dia sampai mati, karena anak-anaknya tidak peduli padanya, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati.
Bakar dia, 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 bakar dia. Dia sama tidak berdayanya seperti kakekku. Dia hanya berharap keluarganya akan kembali. Apapun yang terjadi, aku harus membantunya menjaga rumah ini. Berhenti, aku akan memanggil polisi. Aku akan menelepon polisi. Berani-beraninya kau memanggil polisi, aku akan membakar kau dan barang tua ini bersama. Berani-beraninya kau? Nona, aku telah melibatkanmu. Manajer Zhang akan segera tiba. Kau akan membayar atas apa yang kau lakukan hari ini. Aku beritahu kau. Hahaha, bakar kau, bakar kau, bakar kau, sampai mati. Bakar kau. Masih keras kepala sampai mati, kain pel. Pergi ke neraka. Kau berani. Cepat lakukan. Manajer Zhang akan segera tiba. Kau cepat ambil dia. Kenapa kau ragu-ragu? Cepat, jangan ragu-ragu. Hentikan. Hahaha, Manajer Zhang. Manajer Zhang datang. Hei, ada apa? Ada apa ini? Sayang, itu semua karena mereka. Mereka menjaga di sini dan tidak membiarkan kita membongkar, yang menunda proyek Shenglong Group. Diam. Tidak, ayah. Biar saya kasih tahu, kami punya ide cemerlang. Selama kita bakar semuanya, kita bisa membongkar rumah. Ya. Siapa yang akan kalian bakar? Kami akan bakar semuanya sekarang juga. Keparat. Keparat. Bawahan ketua terlambat. Maaf sekali. Ketua, Dia benar-benar ketua. Ya Tuhan, ini masalah besar, ya Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi ketua Shenglong Group? Dia tidak mungkin. Gadis, kamu adalah bos besar. Bisakah kita tidak membongkar rumah ini? Jangan khawatir, kakek. Hari ini, saya serius dengan perkataan saya. Kami tidak akan membongkar rumah ini. Kami tidak akan merobohkan rumah ini. Manajer Zhang, proyek pembongkaran yang Anda ambil alih benar-benar mengejutkan saya. Anda menghancurkan dan merobohkan. Menindas orang tua, dan bahkan ingin membunuh orang. Apalagi yang belum Anda lakukan? Ketua, jangan marah. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Bagaimana cara menanganinya? Bukankah ini istri baikmu, putri baikmu dan menantu laki-lakimu yang baik? Bagaimana Anda akan menanganinya? Tuan Wang, tolong tenang. Mereka semua penjahat. Saya akan mengirim mereka ke kantor polisi nanti. Ibu. Saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya buta. Saya salah. Mohon maafkan saya. Saya salah. Anda harus berlutut bukan kepada saya, tetapi kepada kakekmu. Ya, kakek. Saya salah. Saya salah. Saya salah, kakek. Anda harus memaafkan saya kali ini. Ah, kakek. Kakek. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Pertobatan itu baik. Kamu masih cucu baik, kakek. Nona, jangan. Ketua, saya punya permintaan kecil. Bisakah Anda membiarkan cucu saya pergi? Dia hanya ingin membakar Anda. Dia masih muda dan bodoh. Dan jika Anda membawanya pergi, maka saya benar-benar akan menjadi orang tua yang kesepian. Baik. Saya berjanji. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Ketua. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Saya akan memasakkan Anda babi panggang terbaik saya. Hei. Uang ini tidak cukup untuk membeli daging. Apa yang harus saya lakukan? Kakek, kenapa tidak ikut kerja dengan saya, dan saya akan membayar Anda?
Saya orang tua yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang ke rumah saya untuk membersihkan. Saya akan membayar Anda 10.000 yuan per bulan. Xuan? Baik. Baik, saya tidak lelah. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Kakek. Mulai sekarang, Anda bisa menganggap saya sebagai cucu perempuan Anda. Mulai sekarang, panggil saya Nona Wang. Baik. Ayo. Manajer Zhang, bagaimana menangani orang-orang ini? Kirim mereka ke kantor polisi. Terserah Anda. Suami, saya salah, bisakah Anda memaafkan saya? Saya mohon. Ayah, Kenapa kamu begitu sombong? Sementara saya tidak punya apa-apa. Semua karena kamu aku jadi begini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selamat datang, Nona Wang. Jangan takut, lihat. Oh, Nona Wang, Anda benar-benar cakap. Rumah ini benar-benar besar, seperti istana. Orang kampung. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Apakah kamu dengar itu? Orang tua ini mendapat 10.000 yuan sebulan, lebih tinggi dari kita. Kenapa? Kamu harus lebih merawat kakek Wang ke depannya. Dia juga seorang pria tua yang kesepian. Mengerti? Ya. Oh, Kakek, di mana kamu? Meisia benar-benar ingin membawamu ke sisinya. makanan favorit Meisia waktu kecil adalah babi panggang. Biarkan Nona Wang mencobanya nanti. Wow, banyak sekali kalungnya. Kalau satu atau dua hilang, ketua mungkin tidak akan menyadarinya. Aku kaya. Kenapa menyembunyikan gembok rusak itu dengan rapi? Pasti terbuat dari emas. Peirong, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu tahu ini ruangan ketua? Apakah kamu layak berada di sini? Maaf, aku tadi dengar suara bising di dalam. Kukira ada pencuri. Apa maksudmu? Mana pencurinya? Keluar dari sini. Biar ku beritahu kamu, ketua mempekerjakanmu untuk memasak dan membersihkan, bukan untuk berkeliaran. Kamu mencuri dari Nona Wang. Tidak peduli seberapa miskin dia tidak bisa melakukan hal licik seperti itu. Oh, kamu orang kampung. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang padamu, kalau kamu berani bicara sepatah kata pun tentang masalah hari ini, aku akan membunuhmu. Kamu gadis yang besar amarah. Pergi dan minta maaf kepada Nona Wang. Hei, asisten Zhou. Apakah kamu punya kabar tentang kakekku? Oke, aku mengerti. kakek, kamu sudah bekerja keras. Kakek makan dulu. Kakek tidak lapar. Makan lebih banyak setiap kali. Kamu akan tumbuh lebih tinggi. Aku ingin makan untuk kakek dulu. Kenapa Meisia begitu tidak patuh? Aku akan makan kalau aku patuh. Kakek, jangan marah. Kakek tidak akan marah. Kakek akan senang kalau Meisia kenyang. Ya,
Kenapa daging babi rebus ini rasanya sama dengan buatan kakek? Mungkinkah dia kakekku? Di mana gembok umur panjangku? Pergi. Dasar kampungan. Beraninya kau menyentuhku? Apa yang kau lakukan? Nona Wang, Ketua Wang. Nona Wang. Nona Wang, kau datang tepat waktu. Dia, ketuanya. Orang tua ini. Dia menyentuh barang-barangmu. Aku tidak, Nona Wang. Pencuri ketua memang susah dicegah. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu. Kau tertangkap basah. Apalagi yang bisa kau katakan? Jelas itu kau. Siapa yang setuju membiarkanmu masuk? Siapa yang setuju membiarkannya masuk? Siapa yang setuju membiarkannya masuk? Kau tahu, kau memecahkan barang milik kakekku, satu-satunya yang tersisa untukku. Nona Wang, saya. Anda salah paham pada saya. Apa kesalahpahamannya? Aku salah menganggapmu sebagai orang desa yang miskin dan kampungan. Ketua bisa mengatur pekerjaan untukmu, itu suatu kehormatan. Beraninya kau mencuri? Nona Wang, Anda benar-benar salah paham pada saya. Saya sungguh tidak. Saya sungguh memecahkan barang Anda. Saya bisa memperbaikinya untuk Anda. Tidak perlu. Kemas barangmu dan keluar sekarang. Kau tuli, keluar sekarang. Kau dengar aku? Cepat kemas barangmu. Cepat keluar. Kau juga dipecat. Tidak, ketua. Dengarkan aku. Ketua. Ketua, Anda telah menzalimi saya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, dia. Anda juga harus ikut bertanggung jawab karena merusak barang-barang saya. Tidak, ketua. Saya bersama Anda selama bertahun-tahun. Saya sudah melakukan bagian pekerjaan saya. Ketua, Anda tidak bisa memecat saya. Ketua. Kau bajingan tua. Aku tidak akan melepaskanmu. Halo, Presiden Wang. Saya menemukan berita tentang kakekmu. Apa? Apakah itu benar? Ya, kami sudah mencari semua penduduk di kabupaten, dan akhirnya menemukan tempat tinggal kakekmu. Jemput aku. Kakek Meisia merasa. Aku merasa kau tidak mati. Sama seperti kau selalu berada di sisi kakek. Tidak peduli apapun, kakek harus menemukanmu. Kau abadi. Hei Long, kamu lagi apa? Kamu lagi apa? Jangan dibakar. Jangan bakar itu. Kalau kau bakar, aku nggak bisa nemuin cucuku. Jangan bakar. Aku suruh kau cari Raja Neraka buat cari cucuku. Jangan bakar. Jangan. Hahaha. Balikin. Kenapa kau lakuin ini sama aku? Masih tanya kenapa? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku dipecat? Nona Wang dulu baik padaku. Kau mencuri darinya. Aku pasti akan melaporkanmu kalau lihat. Kau suka nonton, kan? Kalau begitu, aku buat kau nggak bisa lihat lagi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Anak-anakmu meninggalkanmu sendirian di desa. Untuk orang tua sepertimu, anak dan cucumu tidak peduli padamu. Tidak ada yang akan tahu saat kau mati. Tidak ada yang peduli. Dan tidak ada yang akan mengingat. Apa yang kamu lakukan? Pembunuhan. Tolong.
Aku datang. Boleh saya tanya, Anda mencari siapa? Saya mencari kakek saya. Siapa kakekmu? Bukankah Anda yang memecatnya? Saya di sini untuk menjemputnya pulang. Di mana dia? Dia. Tolong, Suara apa itu? mataku. Xiaohu. Di bawah pintu. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa menemukan Meixia lagi. Di bawah pintu. Kakek. Xiaohu, kakek. Kakek Xiaohu. Aku tidak bisa melihat. Cepat cari dokter untuk periksa aku. Aku masih perlu cari Meixia. Kau cari Meixia lagi. Karena kau cari Meixia, istriku masih di kantor polisi. Apa kau belum cukup menyakitiku? Ini semua salahmu, sialan. Xiaohu, Kau mau cari Meixia, kan? Aku biarkan kau mencarinya. Aku biarkan kau cari Meixia. Berhenti, Sia. Cari. Sekarang kau buta. Dan kau tidak bisa cari Meixia lagi. Kalian bajingan akan dihukum. Asisten Zhou, bukankah ini rumah kakek Wang? Kenapa kau bawa aku ke sini? Kami tahu bahwa kakekmu adalah Wang Sanping. Dia tinggal di sini. Wang Sanping. Kakek Wang. Daerah ini akan dibongkar. Hanya rumah ini yang tersisa. Tidak ada salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini kakekku? Ini kakek kandung yang selama ini aku cari. Tuan Wang, lihat. Maaf, kakek. Kakek, jangan pergi. Cepat kembali. Dasar orang tua. Bahkan cucumu sendiri membencimu. Apa gunanya hidup jika dibenci? Yah, jangan berkata begitu. Dia masih berguna. Jual dia. Dia sudah tua. Dan dia buta. Siapa yang mau membelinya? Kamu tidak tahu. Sekarang, ada orang yang menjual, semakin sengsara lansia itu, semakin banyak uang yang mereka hasilkan dari mengemis. Lalu jual dia cepat, dan kita bagi uangnya. Oke, hahaha. Tidak. Naik. Kakek. Pergi. Hei, kakek datang mencarimu. Kakek, ke sini. Ke sini. Kakek. Kakek. Turun. Nak, kamu mau bawa kakek kemana? Sepertinya aku baru dengar suara Meixia. Bisa antar aku cari Meixia? Kau ingat shell merah ini? Meixia, ini punya Meixia. Kembalikan. Ini satu-satunya yang dia tinggalkan untukku. Kau masih ingat tempat ini? Kau tahu. Biarkan aku bilang. Disinilah aku mendorong Wang Meixia ke sungai. Kau mengerti? Kau bajingan. Kau hanya mempermalukanku sejak kecil. Wang Meixia, mulai sekarang, kau tak akan pernah menemukannya lagi. Ranting willow merah berhamburan. Kau janji padaku 20.000 yuan.
kau bisa bawa dia pergi. Apa benar tidak masalah? Jangan khawatir, Kak. Orang tua ini sudah tidak punya sanak saudara lagi. Dia buta. Nanti, Kau bisa patahkan kakinya dan biarkan dia mengemis di jalan. Dia pasti jadi sapi perahmu. setuju. Haha. Yang mulia, kakek tidak akan pernah melihatmu lagi. Pergi. Kakek, Jangan pergi, jangan ucapkan selamat tinggal, kakekku yang baik. kakek, Siapa di sini? Tuan Wang, mengapa Anda di sini? Ketua, lepaskan dia. Nona Wang, tolong selamatkan aku. diam. Ketua, orang tua ini. Dia mencuri barang-barangmu dan merusak harta karunmu. Kami mengajarinya pelajaran untukmu. Ya. Ketua Wang, kami hanya ingin agar Anda tidak marah. Jadi, Kalian binatang. Lepaskan dia segera. Kurang ajar. Berani kau memaki aku? Hidupmu tidak akan bertahan lama. hey, bro, kakak, dia adalah ketua grup Shenglong. Aku tidak peduli apakah dia Zhang atau Wang. Di sini aku yang menentukan. Katakan sekali lagi. Lepaskan dia, bajingan. Kau pamer padaku, hari ini, kau sendirian. Apa kau benar-benar pikir aku takut padamu? Hey, bro, kembalikan uang mereka. Kami tidak akan menjual. Kami tidak akan menjualnya. Kami tidak akan menjual. Tangkap mereka. Sudah kutangkap mereka, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Aduh, 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 aduh. Jangan bergerak. Kakek. Kakek, ini semua salahku, kakek. Meixia, sudah kembali. Itu Nona Wang. Terima kasih, kau selamat. Kakek, aku Meixia. Cucumu, Meixia, kakek. Nona Wang, kau orang baik. Meskipun kau buta, selama kau masih bernapas, entah ke Gunung Pisau atau ke Lautan Api, aku akan menemukan Meixia. Aku akan terus mencari sampai mati. Matamu. Kakek. Jangan cari dia lagi. Mei Siang sudah kembali. Lima 15 tahun, aku belum pernah tidur nyenyak atau makan dengan tenang. Kakek, ini semua salah Meixia. Mei Xia telah membuatmu menderita, kakek. Kakak, kau tidak mati. Kamu terlalu ingin cepat dewasa untuk tinggal. Mata kakek buta, aku tidak bisa melihatmu lagi. Shi Peirong membutakanku dengan jarum. Dulu, aku terlalu lemah. Aku menyerah selangkah demi selangkah. Sehingga kau biarkan binatang-binatang ini berbuat semaunya. Ketua, aku tidak tahu dia kakekmu. Aku akan memasukkan mereka semua ke penjara. Ini semua salahmu. Jika kau tidak memaksa menjual kakek, bagaimana mungkin aku tertangkap olehnya? Ini semua salahmu, jangan salahkan aku. Kakak, akhirnya kau kembali, kami semua sangat merindukanmu. Kakak, aku adik kandungmu. Xiao Hu. Apakah kau layak menjadi adikku? Kau melakukan hal-hal keji ini lagi dan lagi.
Apa kau tidak takut akan balasan? Aku. Kakak, maafkan aku. Dia adalah kakekmu sendiri. Kamu mau menjualnya. Carikan aku pengacara terbaik. Aku ingin dia masuk penjara seumur hidup. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Kakek. Ini untuk memenjarakanku. Aku akan mati di sana. Bawa dia pergi. Kakek, apa kau tega melihat cucumu sendiri masuk penjara? Kakek, Bawa dia pergi. aku mohon, aku mohon. Tunggu. Kakek, dia sudah sangat menindasmu. Kau tidak akan tetap berhati lembut, kan? Xiaohu. Lupakan saja. Alasan kenapa Xiaohu seperti ini juga ada hubungannya dengan kakek. Itu karena kakek tidak mendidiknya dengan baik. Dia diberitahu sejak kecil bahwa dia adalah anak nakal tanpa orang tua. Kakak. Kakek sudah bicara untukku. Kau tidak bisa mengabaikan perkataan kakek. Ya. Ya. Aku berjanji pada kakek. Tidak ada lagi pengecualian. Masih belum sadar. Kakek, ayo pergi ke rumah sakit. Hei, bangun. Hei, ibu dan ayah. Kita kaya raya. Kak, dia adalah ketua grup Shenglong. Dengan kekayaan ratusan miliar. Benar, benar. Hahaha. Kami keluarganya. Dan uangnya adalah uang kita. Bagaimana kabar kakek? Tuan Wang, mata kakekmu mengalami luka tembus. Apakah kakekku tidak akan bisa melihat lagi? Apakah kakekku tidak akan bisa melihat lagi? Untungnya, operasinya sangat berhasil. Dia akan pulih sepenuhnya setelah istirahat. Syukurlah. Ya. Oh. Tidak. Ya, Kakek, aku di sini, kek. Meisia ada di sini. kakek baru saja mimpi. Mimpi Meisia jatuh ke sungai lagi. Kakek lompat ke sungai dan berenang kencang, tapi nggak bisa nangkep tangan Meisia. Meisia, janji sama kakek kamu, nggak akan ninggalin kakek lagi ya. Sudah malam, Meisia. Meisia, kamu akan selalu bersama kakek. Meisia, kamu ingat? Ini barang paling berharga waktu kamu kecil. Kakek simpan untuk kamu. Tunggu Meisia pulang. Akan kakek berikan padamu. Kakek. Bahu kiri ke bahu kanan. Lingkarkan bahu kananmu. Keluarkan ujungnya dari dalam. Cepat. Hei, itu dia. Ayah, aku pulang. Ayah, aku pulang. Di mana dia? Hei, ku dengar putrimu jadi presiden grup Shenglong. Ayahmu udah pindah ke rumah besar sama dia? Aku ayah dari bos. Kamu ayah tiri dari bos. Tinggal di rumah besar. Mana bisa kita lewatkan? Hahaha. Hai, ibu dan ayah. Ini rumah megah saudariku. Oh, Wang Sheng akhirnya menikah dengan orang yang tepat. Aku belum pernah tinggal di rumah senyaman ini seumur hidupku.
Rumah ini akan menjadi milik kita di masa depan. Hehehe, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kediaman pribadi ketua. Dilarang masuk tanpa izin. Diam, keluar dari sini. Kau tuli. Keluar dari sini. Tahukah kamu apa hubungan kami dengan ketua? Ketua. Tidak ada yang bisa masuk di rumah. Hei, kamu, dia adalah adik laki-laki dari ketuamu, dia adalah ayah ketuamu. Yah, aku adalah ibu tiri ketuamu, rumah ketuamu adalah rumah kami. Keluar dari sini. Apa kau mengerti? Jika kau tidak pergi, aku akan suruh putriku memecat kalian semua. Minggirlah. Pergi. Wow, besar sekali. Rumah yang besar. Kakek, kamu bisa perlahan buka mata dan lihat. Meisha, aku sudah melihatnya. Meisha, terima kasih sudah membantu kakek menemukan Minggi. Paman, jangan khawatir. Sampai kamu pulih sepenuhnya, kamu bisa tinggal denganku dulu. Saat kamu sudah lebih baik, aku akan belikan kamu villa besar. Halo, Tuan Wang. Cepat kembali. Orang tuamu dan adik laki-lakimu, mereka hampir membuat atap rumah terbalik. Angkat lebih tinggi, jangan malas, atau aku akan memecatmu. Hahaha. Oh, keren banget. Ah, keren banget. Ini ruang direktur utama. Kamu tidak bisa masuk sembarangan. Sial, bisakah kamu mengatasinya? Aku bilang ya, aku adik direktur utama. Kamu belum makan kan? Pakai tenaga lebih. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak makan? Ya, Hei, paman! Paman! Haha, lihat di mana aku. Lihat, lihat. Hahaha. Oh, di mana ini? Luas sekali. Seperti istana dan pembantu yang melayani aku. Tentu saja ini rumahku. Ini rumah yang dibelikan putriku untukku. Lihat, dia bahkan memberiku seorang pembantu. Bagaimana? Bukankah ini keren? Ini vas antik bernilai ratusan ribu. Maksudmu ini? Ya. Kenapa kamu memecahkannya? Kenapa kamu memecahkannya? Harganya cuma beberapa ratus ribu yuan. Biarkan putriku beli lagi untuk main. Hahaha. Ibu, ayah, lihat apa yang aku temukan. Haha, haha, ha, lihat, ya ampun. Ini adalah sertifikat properti. Lihat, lihat. lihat. Oh, Tante Wang, bisakah kita mengubah kepemilikan sertifikat properti ini menjadi atas nama kita bertiga? Feng Mei, kenapa kamu terburu-buru? Pertama, jual rumah ini. Lalu minta anak perempuanku menambah uang dan beli yang lebih besar dan lebih mewah. Ya, Aku senang tidak menikah dengan orang yang salah. Ayo, kita beli rumah dengan sertifikat properti itu. Feng Mei, jangan khawatir. Kamu mau memberontak. Ketua, maaf. Mereka memaksa masuk. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Dasar jalang. Ini rumah kami, kenapa aku tidak boleh masuk? Hentikan. Usir mereka. ya, Keluar. Hei, hei, hei. Meisia Putri, ayah, kau tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ayah, tolong, bantu aku. kakek, mereka baru saja kembali. Kakak terlalu berlebihan. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayahmu baik-baik saja. Orang seperti apa?
Dia baru saja jadi bos besar dan memperlakukanmu seperti ini, apalagi adikku. Sungguh keterlaluan. Jadi bos besar, bahkan ratu ibu pun harus memanggilku ayah. Itu Wang Beixia. Kau mengusir ayah kandungmu sendiri? Tunggu saja, tunggu saja. Kakek sudah selesai mengantarmu berkeliling. Bagaimana menurutmu tentang perusahaan Meisia? Bagus sekali. Kakek, aku tidak menyangka Meisia begitu cakap menjalankan perusahaan sebesar ini. Kakek sangat bangga padamu. Tapi ayahmu, bagaimanapun juga kita keluarga, dan dia adalah ayah kandungmu. Kau bilang begitu? Oh, Jangan khawatir. Kakek, setelah aku selesai, aku akan mengatur semuanya dengan baik untuk mereka. Dokumen untuk rapat sudah siap, dan wartawan akan segera tiba. Baik. Konferensi pers ini sangat penting. Ingat untuk membersihkan tempat dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Pak Wang, bolehkah saya bertanya, apa rahasia kesuksesan dari grup Shenglong? Boleh saya tanya, apa tujuan strategi selanjutnya dari grup Shenglong? Oh, hidupku sangat sulit. Hei, semuanya, nilailah saya. Saya adalah ayah dari ketua grup Shenglong. Saya membesarkannya dengan susah payah, dan dia menjadi bos besar. Tapi dia mengusir kami. Iya, Ya, saya tidak menyangka keluarga ketua datang ke sini. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Wang Meixia, kamu tidak tahu terima kasih. Kamu tidak tahu terima kasih. Kamu tidak tahu terima kasih. Ini perusahaan. Kita bicarakan nanti saat pulang. Bukankah kamu baru saja mengusir kami? Ya, saya akan membuat masalah di sini hari ini. Kecuali kamu berikan aku rumah besar itu dan 100 juta sebagai tunjangan. Kita belum bertemu selama 15 tahun. Kamu ingin menjadi vampir begitu kita bertemu. Kamu ingin numpang hidup. Aku ayahmu, semua milikku. Ini bukan soal numpang. Ini pemerasan moral. Apa kau pernah mengucapkan sepatah kata perhatian selama 15 tahun? Apakah kau layak menjadi ayahku? hei kau perempuan. Kau jalang. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Ayahmu dan aku datang ke sini dengan niat baik untuk mengunjungimu, tapi kau bersikap seperti ini. Niat baik. Ada pepatah, wajah mencerminkan hati. Menurutku, hatimu sama seperti wajah tuamu, sudah begitu busuk hingga hitam. Kamu harus membuat ini viral. Dan biarkan masyarakat tahu. Orang munafik macam ini. Apakah yang dikatakan Tuan Wang benar? Apakah kau benar-benar meninggalkan ayah kandungmu? Aku sudah sering melihat hal seperti ini. Begitu orang punya uang, mereka akan melakukan apa saja. Hahaha, anak perempuanku sendiri. Dia menindas ayahnya. Semuanya, tolong nilai. Haruskah dia meminta maaf padaku? Kau tidak bisa menindas orang meskipun kaya, terutama karena dia adalah ayahmu. Belum cukup masalah yang kau buat. Kamu? Aku ingin kau berlutut di depan semua orang untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Kamu. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan membuatmu dan naga sucimu masuk berita. cukup sudah. Kamu tidak malu. Ayah, kenapa ada di sini? Ada apa? Ayah, tolong nilai sendiri. Dia mengusir kami. Dia menindas saya. Diam. Seperti kata pepatah, aib keluarga jangan dibeberkan. Kamu bersabar dulu. Kita bicarakan nanti di rumah. Ayo pulang dulu. Masalah hari ini. Saya bertindak gegabah. Lalu kenapa kalau dia bos besar? Ya? Bahkan bos besar pun harus minta maaf kepada ayahku. Ayah, Saya akan aturkan tempat untukmu. Sekarang tolong pergi dulu. Tunggu, Apa sebenarnya yang kamu mau? rumah besar dan uang tunjangan 100 juta. Jika tidak memberi, saya akan terus membuat masalah. Jika kamu terus membuat masalah, jika grup Shenglong bangkrut, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Dan kamu harus membayar utangku bersamaku. Kamu bercanda? Bagaimana perusahaan sebesar itu bisa bangkrut? Kenapa tidak mungkin? Begitu berita negatif menjadi headline, harga saham akan anjlok.
Grup Senglong akan bangkrut. Apakah kamu mau tidur di jalan denganku nanti, atau memulung sampah bersamaku? Kamu, Berhenti merekam, berhenti merekam. Semua tadi adalah kesalahpahaman. Sekarang, kita sudah bicarakan semuanya. Kan? hahaha, ini hanya salah paham. Semuanya sudah selesai. Untung kesalahpahamannya sudah selesai. Karena kalian sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ayo pulang dan makan malam bersama. Baik, Wang Meisia, aku selalu ayahmu. Semua yang kamu miliki akan menjadi milikku cepat atau lambat. flat 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu cukup untukmu. Ini adalah flat. Kami tidak mau flat, kami mau villa besar. Ya. Kenapa kamu bisa tinggal di villa, tetapi kamu hanya membelikan kami flat? Yang mulia, biar aku bilang, kamu tidak bisa membodohi kami dengan rumah jelek ini, tahu? Mau ambil atau tidak? Hei kamu, Hei, jangan pergi. Apakah dia masih akan membelikan kita villa? Jangan khawatir, aku ayahnya. Aku yang akan memutuskan soal rumah. Huh, 5 juta sudah dibayar. Terima kasih. Kakek, villa mewah ini akan menjadi rumah pensiunmu. Meisia, dengan baktimu, aku sangat senang. Aku puas. Rumah ini harganya 50 juta. Berapa harganya? Kembalikan saja. Oh, kakek, simpan saja. Kamu tinggal dengan aman. Agar Meisia bisa merasa tenang. Rumah ini terlalu besar. Kakek tinggal sendirian. Tidak apa-apa kok. Kemari. Lihat, namamu ada di sini. di mana? Halo, Pak. Pak, rumah seperti apa yang Bapak butuhkan? Tunjukkan yang terbaik. Villa paling mewah untuk kulihat. Aku tidak kekurangan uang. Pak, harga rumah mewah kami terlalu tinggi. Biarkan saya tunjukkan yang lebih terjangkau. Apa maksudmu? Kau meremehkanku? Tidak. Kau pikir anakku tidak mampu membelinya? Kamu buta. Dasar orang miskin, pantas kau jual rumah di sini? Keluar dari sini. Orang-orang ini kelihatan kaya. Rumah mewah kami dibuat khusus untuk orang seperti Anda. Silakan ke sini. Mari kita lihat. Wah, ini menjanjikan. Pergi. Yang ini adalah rumah mewah paling mewah dari Tao Huayuan Real Estate, 3 lantai, 600 meter persegi. Ya, yang ini. Yang ini, baik, Pak Wang, total harga rumah adalah 50 juta. Apakah Anda ingin mengambil pinjaman? Apa maksudmu? Maksudku, apakah kamu ingin pinjaman? Pinjaman apa? Apakah kamu meremehkanku? Saya punya banyak uang. Pembayaran penuh. Pembayaran penuh. Baik, Pak Wang, semoga Anda bisa membeli rumah mewah seharga 5 juta. Hei, Pak Wang, apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau tunai? Hei, Wang Meisia, kamu datang tepat waktu. Kamu membeli sebuah villa. Kita terlambat. Kakek, biarkan saya mengajak Anda jalan-jalan. Dasar gadis nakal. Wang Meisia sedang berbicara denganmu. Kamu tuli. Aku bilang bayar, tapi kamu tidak dengar. Dasar gadis nakal. Kamu pura-pura tuli ketika aku minta bayar. Apa yang kubeli? Kenapa aku harus bayar? Apa yang kubeli? Kenapa aku harus bayar? Kamu jalang? Kamu pura-pura tuli? Kalau kamu sendiri yang pilih villa, kamu harus bayar. Dasar anak mati. Aku akan bunuh kamu. Coba kamu gerak sekali lagi. Apa ayah masih dianggap sebagai orang tua di mata Wang Meisia? Kamu masih tahu kalau kamu orang tua? Pernah lihat ayah seperti itu? Memaksa anak perempuannya sendiri. Oh ayah, bukan aku yang memaksamu. Tidak. Kenapa kamu minta aku belikan rumah untukmu? Satu adalah ayah kandungku yang meninggalkanku sejak kecil, dan seorang kakak yang menghina dan menertawakanku. Uang yang aku cari sedikit demi sedikit. Kenapa harus aku berikan padamu? Seperti keluarga yang mengeksploitasi anak perempuannya.
yang lain seperti spons, tapi kamu pelit sekali. Diam. Dia janji mau belikan kita rumah. Kapan Meisha bilang dia akan belikan rumah untukmu? Aku tahu, Wang Meisha, kamu, bos besar, pasti tidak hanya sekedar nama, tapi tidak punya uang. Menurutku perusahaanmu akan bangkrut, jadi, kamu bahkan tidak mampu belikan rumah untuk ayahmu sendiri, kan? Kamu bahkan tidak mampu membeli rumah untuk ayahmu sendiri, kan? Hei, Wang Meisha. Aku bilang kenapa kamu ingkar janji. Kamu bangkrut. Perusahaanmu tidak berutang banyak, kan? Presiden grup Shenglong, yang terhormat, sampai miskin seperti ini. Menurutku, perusahaanmu akan bangkrut. Bukankah itu hanya sebuah villa? Aku sudah melunasinya. Nyonya Wang menghabiskan 50 juta yuan membeli rumah mewah teratas di Taman Bunga Persik kita. Aku yang bilang. Minta dia membelikanku rumah. Bagaimana dia bisa menolak? Oh, kenapa ini nama Wang Sanping? Wang Meisha, kau bercanda. Jelaskan. Kenapa namaku tidak ada di buku ini? Kapan aku bilang akan membelimu villa? Kapan aku bilang akan membelikanmu villa? Wang Meisha, apa kau bercanda? Dia ayahmu. Kau sangat kaya. Apa salahnya membelikan dia rumah? Dia juga ayahmu. Kenapa kau tidak membelikannya? Kau lebih kaya dariku. Kenapa kau tidak membelikan dia rumah? Aku pantas mendapatkannya jika aku kaya. Aku punya uang, jadi aku berutang padamu. Aku akan memukulmu. Kau pantas dipukul. Kau sudah menikah berkali-kali. Kakek sudah bertahan. Sekarang, kau masih memperhitungkan kakakmu Meisha. Kau brengsek tua. Aku akan mencekikmu. Kakek Wang Xiaofu, Satpam, panggil Satpam. Xiaobao, lepaskan. Kau Kau pukul aku. Xiaohu tua bangka. Diam, Xiaohu. Aku tahu kau diintimidasi oleh teman-temanmu sejak kecil. Mengatakan kau anak liar tanpa orang tua. Kakek kasihan padamu. Dan aku kasihan pada Meisha. Kakek berusaha sebaik mungkin menjadi ayah dan ibu untuk membesarkanmu. Nah, Cukup, berhenti bicara. tapi aku juga ditertawakan orang lain. Orang tidak berguna yang menunggu mati di rumah. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Dan maaf, Meisha. Jangan salahkan kakek, oke? Kakek, aduh. Xiaohu, jangan bergerak. Hei, Xiaohu, sedang apa? Kakek, maafkan aku, Xiaohu. Ayo. Xiaohu. Nak, hahaha. Nak, Wang Sheng. Ayo bercerai. Ah, Feng, apa katamu? Kamu mau menceraikanku? Dasar pecundang. Rumah yang ada di tanganku hilang, dan membuat marah ketua grup Shenglong. Sungguh sial aku menikahimu. Fumei, jangan tinggalkan aku. Fumei, jangan tinggalkan aku. Fumei, aku tidak menyangka semua ini karena kamu. Aku akan mendapatkan kembali semua uangnya. Meisha, Xiaohu, Kakek, dengan kepribadian Xiaohu, kalau kita tidak biarkan dia merenungkan kesalahannya sekarang, dia hanya akan membuat kesalahan yang lebih besar di masa depan. tapi festival pertengahan musim gugur sudah lewat. Kita belum makan malam reuni. Hei, Seperti pepatah bilang, bulan tanggal 15 bulat di tanggal 16. Kakek, Meisha, aku akan mengajakmu ke restoran terbaik di kota untuk melihat pemandangan malam dan menikmati bulan. Kakek, setiap festival pertengahan musim gugur mulai sekarang, Meisha akan menghabiskannya bersamamu. baik. Meisha. Jangan menakuti aku, Meisha. Jangan menakuti aku.
Wang Shang, selamatkan Meisia, selamatkan Meisia. Kamu cuma tahu, Meisia. Kamu tahu aku ini anakmu. Ah, Meisia. Cuma tahu Meisia. Siapa kamu? Kenapa kamu menculikku? Kamu tidak menyangka itu, kan? Putriku tersayang, Apa yang kamu mau? bukankah kamu tadi sangat sombong? Apa yang kamu mau? Uang, rumah, lepaskan aku. Kita bisa bicarakan semuanya. Melepaskanmu? Kamu pikir aku bodoh? Di kantor penjualan, aku dan anakku hanya ingin rumah darimu. Tapi kamu tidak memberikannya, dan kamu juga memasukkan Xiao Wu ke penjara. Dan bahkan Feng Mei ingin menceraikanku. Hahaha. Kamu bilang kamu sangat kaya. Kenapa kamu tidak bisa membelikan ayahmu rumah? Baiklah, lepaskan aku. Aku akan belikan kamu rumah sebanyak yang kamu mau. Terlambat. Yang aku mau sekarang bukan hanya rumah. Aku ingin setiap sen yang kamu hasilkan dalam 15 tahun terakhir. Propertimu, sahammu, dan semua yang kamu miliki. Kamu adalah putriku, Wang Sheng. Semuanya milikku. Aku bahkan tidak mampu membeli rumah. Tapi kau, gadis bau, punya kekayaan 100 miliar. Karena sejak kau meninggalkan kami, hidupmu pasti akan gagal. Diam! Seseorang yang tidak peduli pada kerabatnya sendiri, pasti sangat egois dan berdarah dingin. Tidak ada yang mau bersama dengan orang yang egois dan berdarah dingin seperti itu. Kau pasti akan menjadi kesalahanku. Jika kau berkata sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Beraninya kau membunuh putrimu sendiri dengan tanganmu sendiri. Apa kau tidak takut akan balasan? Kau meninggalkan kami 15 tahun lalu. Aku sudah tidak punya ayah lagi. Kau membunuh masa kecilku. Dan membunuh Wang Meisia yang berusia 7 tahun. Apa kau ingin membunuhku lagi? Aku masih sangat muda saat itu. Saat aku sangat membutuhkan kasih sayang ayah, tapi dipanggil anak liar oleh teman-teman sekelas. Sebagai seorang ayah, apa kau tidak merasa bersalah? Tidak, aku tidak salah. Aku hanya ingin pergi ke kota. Sebagai pria dewasa, bagaimana mungkin aku tinggal di desa yang hancur? Itu masalahmu. Lihatlah Xiao Hu. Kenapa Xiao Hu tidak pernah dendam padaku? Dia bahkan lebih membencimu daripada aku. Karena dia membencimu, jadi dia menjadi lebih egois darimu dan lebih kejam. Meisia. Aku tidak salah. Aku hanya ingin pergi ke kota. Aku tidak salah. Tidak mungkin. Meisia. Aku harus mengambil semuanya darimu. Berhenti. Kakek, Jangan ke sini. Jika kau mendekat, aku akan membunuhnya. Kaisar, kau binatang. Kau ingin membunuhnya? Lepaskan segera. Ya Tuhan, cepat. Meisia, Hahaha, bangunan ini milikku. Haha, aku akan membunuhnya. Apa? Yang mulia, Lepaskan aku. kau terluka? Meisia, aku baik-baik saja. Kau terluka? Kakek, Meisia baik-baik saja. Meisia tidak akan membuat kakek khawatir lagi. Ya, Kakek, Meisia sudah sadar. Dokter bilang kau terlalu lelah akhir-akhir ini dan tubuhmu tidak bisa menahannya, jadi kau pingsan. Dia juga memintaku memasak sesuatu yang lezat untukmu. Hei. Bagaimana rasanya seperti waktu kau kecil? babi kecap kakek. Rasanya tidak pernah berubah. Meisia, kakek rindu rumah. Kalau kau sudah lebih baik, ayo pulang bersamaku. Kakek,
Setelah selesai bersih-bersih, kembalilah tinggal denganku. Rumah ini sudah terlalu tua, nanti akan kuurus untuk menjualnya. Jual saja. Hei. Meisia, kakek ingin bicara denganmu. Bisakah kita tidak menjual rumah ini? Kakek, aku sudah menemukanmu. Kenapa kakek butuh rumah ini? Rumah ini, aku sudah terbiasa tinggal di sini. Aku enggan berpisah dengannya. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Meisia memang anak yang pengertian. Kakek, jangan cari lagi. Kakek sudah memeriksanya berkali-kali, pasti tidak ada yang tertinggal. Kenapa tidak tinggal saja di sini, kakek? Kakek sudah terbiasa dengan kehidupan di desa. Itu tidak mungkin. Kamu tinggal di sini sendirian. Aku tidak punya waktu untuk merawatmu. Tidak apa-apa. Pulanglah menemuiku kalau ada waktu. Kakek, Meisia sudah kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Kakek sudah menjaganya seumur hidup. Kalau kakek rindu rumah tua ini, nanti, setiap kali kakek rindu rumah tua ini, Meisia akan menemani kakek pulang, ya? Ayo,